Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Walianggraini dengan NIM 23010644437 dan saya mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap guru sekolah dasar berkaitan dengan penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah dasar. Proyek ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar PPKN SD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Henry Pandu Paksi, SPG MPD. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita yaitu salah satu guru dari SDN Baratajaya yaitu yang akan berbincang dengan kita selama beberapa menit ke depan. Baik, di sini saya akan memulai wawancaranya. Pertama-tama, halo Bapak, bagaimana kabarnya Ibu? Sebelumnya, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancara. Baik Ibu, mungkin kita bisa ke pertanyaan dulu. Sudah berapa lama Ibu mengajar di SDN Baratajaya ini? Ibu di sini mengajar di kelas satunya itu kelas satunya itu kalau untuk tahun ini boleh tolong diceritakan perjalanan Ibu ketika kuliah di mana, tahun berapa, dan sebelumnya apa pernah mengajar di SD lain sebelum di sini? Saya dulu pertama setelah lulus saya ingin mengajar. Untuk itu saya setelah dari pertanian mengambil kuliah akal. Setelah saya mendapatkan akal, saya menjadi guru honorer SD. Setelah menjadi guru honorer SD sekitar 2 tahun di SDN Baratajaya ada pembukaan perkuliahan PGSD di Universitas Terbuka. Saya ikut kuliah mengambil D3 pada waktu itu ya. Kemudian setelah saya lulus dari Universitas Terbuka itu ada ini pembukaan PGSD S1. Akhirnya saya ikut kuliah lagi. Akhirnya mendapat sarjana S1 PGSD dari setelah itu ya saya mengikuti tes ASN. Alhamdulillah Selanjutnya, apa saja suka duka pendidikan SD dan hal apa yang paling Ibu nikmati dari pekerjaan? banyak sukanya banyak sukanya dan kebetulan saya ini mengajarnya selalu di kelas rendah. Jadi memang saya sangat suka di kelas rendah, di kelas 1, kelas 3 bisa mengenal karakter anak-anak yang unik ya, yang sendiri dengan sifat dan kelakuannya yang unik itu ya lucu, itu biasanya malah bisa menjadikan saya lebih semangat. Banyak sukanya. Seperti yang kita ketahui sekarang ini kan, anak-anak itu kan banyak yang terpengaruh dengan media luar dari HP, game, TikTok, dan media sosial lain. Nah, salah satunya cara untuk mengatasinya itu melalui penguatan profil.
Indonesia, terutama pelajar Indonesia, di mana diharapkan sikap dan perilaku anak-anak Indonesia, terutama peserta didik, itu bisa mencerminkan nilai-nilai luhur dari metode seperti apa yang digunakan untuk mengenalkan profil pelajar Pancasila. metode yang biasanya saya gunakan untuk mengenalkan profil Pancasila ini, terutama karena saya mengajarnya di kelas kecil, jadi untuk mengenalkan apa itu profil pelajar Pancasila biasanya bisa saya tampilkan dengan ini, melihat film-film, atau kalau itu kita beri contoh dengan apa ya, contoh langsung ke anak-anak itu. Jadi tidak bisa kita hanya kamu harus seperti ini, tidak bisa. Jadi kita harus langsung memberikan contohnya. Kalau untuk metode lainnya di sekolah kita ini melalui pembiasaan. Misalkan dari anak-anak datang ke sekolah ini pembiasaan supaya sikap berbudi itu berakhlak mulia, anak-anak bersikap sopan santun dari awal ke depan itu kita menyambut anak-anak dengan supaya salam sapa yang kita terapkan tiap hari, anak-anak masuk ke sekolah salaman, kita memberikan senyum manis ya. Bagaimana penguatan profil pelajar Pancasila dapat membantu membentuk karakter siswa? Kalau bagaimana caranya ya seperti pembiasaan itu seperti di sekolah ini, untuk pembiasaan setiap pagi khususnya pagi kelas 6 itu ada yang pembiasaan sholat Jumat, kemudian kalau untuk hari Jumat itu ada Jumat bersih, nilai-nilai gotong royong bisa diterapkan di situ. Untuk ini di kelas bisa juga kelas anak bisa gotong royong bekerjasama. Apa saja indikator tercapainya Indikator pencapaiannya bisa kita lihat dari perubahan sikap anak-anak ya. Misalkan dari sikap mandiri itu ini berhubungan dengan sikap tanggung jawab. Misalkan yang anak biasanya pernah terlambat ke sekolah, dengan kita beri arahan sudah tidak terlambat lagi. Kemudian membawa perlengkapan-perlengkapan. Kalau acara itu anak-anak harus pakai baju lengkap, topi, dasi, kemudian kaos kaki, sabuk. Biasanya masih ada yang tidak pakai atau ketinggalan. Dari situ nanti kalau indikator yang bisa kita lihat, anak-anak berubah. Jadi akhirnya sudah tidak ada lagi yang melakukan. bagaimana dapat membantu siswa dalam memperkuat iman dan ketakwaan dan kepercayaan Untuk memperkuat iman atau ketakwaan itu kebiasaan di sekolah kita ya dari pagi ada sholat nanti sholat dua berjamaah juga ada, kemudian waktu akan istirahat anak-anak kalau makan biasanya kebetulan di kelas saya itu muslim semua ya, jadi kalau yang sholat duha kelas 6 ya. Kalau apa saja yang ibu lakukan untuk mengembangkan aspek pendidikan kita dicontoh langsung misalkan dunia saling menghormati, bertumbuh menyapa dengan temannya, tidak bisa mengejek, ada temannya yang membutuhkan
Apa yang bisa dilakukan untuk mendorong semangat gotong royong? Ini khususnya di kelas bisa contohnya kelas bekerja sama nanti kalian tahu pekerjaan selesai kalian semua tidak ada ya. Bagaimana itu dapat mendorong para siswa untuk menjadi individu yang mandiri dan kreatif? Selalu mengingatkan ya, karena anak-anak diharapkan dan diusahakan itu yang dibawa tiap hari sesuai jadwal itu dia bisa menata sendiri. Orang tua mungkin mengecek, tapi anak-anak sendiri. Jadi nanti kalau anak-anak sendiri ini ya memasukkan disiplinya sendiri dia akan tahu. Berarti saya hari ini dengan jadwalnya melatih kemandirian. Jadi untuk barang-barangnya alat-alat tulis setelah dia selesai belajar harus bisa melakukan sendiri lagi dimasukkan ke mana dia harus bisa datang sendiri kecil karena memang ada anak-anak itu yang apa ya ada yang masih belum iya itu bisa kita latih setiap hari contoh dan alhamdulillah ini saya sudah bisa sendiri. Ini alhamdulillah siswa untuk tahun ini semua sudah berani sendiri dan sudah bisa melakukannya sendiri semua. Apakah ada program khusus atau kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan untuk memperkuat motivasi Pancasila di sekolah ini? Kalau untuk ekskul ya ekstrakurikuler yang mendukung dari ini bisa kita terapkan juga di ekskul kan ada melatih kemandirian terus berakhlak mulia bekerja sama dengan teman terus ekskul BTQ membaca tulis Al-Quran di sini ada gambar ada baca tulis Quran ada reno kreasi pramuka kemudian dan karawitan. Nah, karawitan ini kan apa ya kebinekaan global masih mencintai budaya. Nah, dari kelas 1 sampai kelas karawitan mahir. Bagaimana sekolah melibatkan orang tua dalam pembuatan hasil Melibatkan orang tua pada ini bisa biasanya itu nanti kita bekerja sama dengan orang tua jadi sambil apa ya mendampingi project bisa juga dengan ini kerjasama kita dengan orang tua supaya anak-anak itu ini dalam menyiapkan buku-buku pelajarannya itu orang tua tidak selalu yang mengambil jadi ada mandiri anak-anak sendiri yang menyiapkan orang tua mungkin hanya mengontrol antara sama orang tua itu melalui grup atau kalau bisa kita lakukan ini kita
menyangkut individu, kita bisa menggunakan gelar. Tapi kalau tugas dalam satu kelas kita bisa mengambil perwakilan. Selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses mendidik para siswa supaya tercapainya profil belajar Pancasila dan agama nasional? Untuk banyak sekali yang namanya karena pengaruh gadget kita usianya, jadi tiap hari kita lakukan pembiasaan untuk karakter yang mulia mencintai tanah air, bersikap mulia, menyapa mengajari anak-anak ini dia anak-anak ini sama kelas jawabannya Mengapa para siswa harus memiliki karakter profil Pancasila? karena yang terkandung dalam Pancasila yang sangat perlu sekali nilai-nilai apa yang ada di Pancasila. Selanjutnya, apa dampak positif dari penguatan profil belajar Pancasila dan Pancasila dalam membangun kebersamaan di Indonesia? Dampak positifnya ada perubahan anak dan tentunya dengan adanya perubahan ini anak-anak yang tadinya tidak berubah yang tadinya dia mengerti jadi mengerti dan akhirnya semua menjadi apa ya kegiatan kita sehari-hari bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, apakah ada tips untuk calon pendidik dalam mengenalkan profil belajar Pancasila kepada anak didik? Untuk tipsnya pada para calon pendidik tentunya karena pendidikan ini selalu berubah ya, harus hanya pengetahuan yang harus dipahami, kemudian tentunya banyak bersosialisasi juga. Yang terakhir, adakah pesan ibu bagi para calon pendidik? Pesan saya kepada calon pendidik untuk kedepannya sabar karena akan mendampingi terus ilmu pengetahuan juga harus banyak Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari wawancara ini. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang memiliki 6 ciri utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong,
mandiri, pendengar kritis, dan kreatif. Terima kasih sekali lagi Nur. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati. Baik, di sini saya akan mengakhiri wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.